Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ilmu pengetahuan. Tanpa karunia-Nya, tentu kita tidak akan mampu memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi yang hari ini menjadi fokus pembahasan kita. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan utama yang tidak hanya memberikan tuntunan dalam ibadah, tetapi juga beliau juga memberikan kita tuntunan teladan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Hadirin yang saya hormati, dalam kehidupan sosial dan saat ini, ekonomi telah menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Setiap hari kita tidak pernah lepas dari aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi, produksi, distribusi, hingga investasi. Namun, jika kita cermati lebih dalam, sistem ekonomi yang dominan digunakan saat ini, yaitu ekonomi konvensional, seringkali menghadapi berbagai permasalahan serius, seperti ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan yang berulang, eksploitasi sumber daya, serta hilangnya nilai-nilai moral dalam praktik ekonomi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah sistem ekonomi yang kita jalankan selama ini sudah benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang adil dan keberlanjutan, ataukah justru menyisakan berbagai persoalan baru yang semakin kompleks? Disinilah pentingnya kita mempelajari ekonomi syariah. Ekonomi syariah hadir bukan sekedar sebagai alternatif, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki landasan filosofis, metodologis, dan operasional yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, keberkahan, serta tanggung jawab moral dan spiritual. Hadirin sekalian, perlu kita pahami bahwa ekonomi dalam perspektif Islam bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian integral dari ajaran Islam secara keseluruhan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara aspek dunia dan akhirat, antara aspek material dan spiritual. Semua aspek aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Sebagai contoh, dalam Islam terdapat aturan yang sangat jelas terkait larangan riba, larangan gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi, serta larangan maisir atau spekulasi yang merugikan. Larangan-larangan ini bukan tanpa alasan, tetapi bertujuan untuk menjaga keadilan dan stabilitas dalam sistem ekonomi. Selain itu, Islam juga mendorong distribusi kekayaan melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah.
Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Hadirin yang berbahagia, dalam konteks globalisasi saat ini, ekonomi syariah semakin mendapatkan perhatian. Banyak negara, baik yang mayoritas muslim maupun non-muslim, mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi modern. Namun demikian, untuk memahami ekonomi syariah secara utuh, kita tidak cukup hanya melihat praktiknya saja, tetapi perbankan syariah atau produk keuangan syariah. Kita perlu memahami fondasi dasarnya, yaitu bagaimana metodologinya, bagaimana rancang bangunnya, dan bagaimana paradigma yang mendasarinya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 hal utama yang menjadi inti dari ekonomi syariah tersebut. Yang pertama, metodologi syariah, ekonomi syariah yang akan menjelaskan bagaimana pendekatan ilmiah dalam ekonomi Islam yang dibangun berdasarkan wahyu dan akal. Yang kedua, rancang bangun ekonomi syariah yang akan membahas bagaimana sebuah sistem ekonomi Islam itu dirancang, termasuk tujuan, prinsip, serta instrumen yang digunakan. Yang ketiga, paradigma ekonomi syariah yang merupakan cara pandang menyeluruh dalam melihat aktivitas ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan memahami ketiga aspek ini, diharapkan kita tidak hanya mengetahui apa itu ekonomi syariah, tetapi juga memahami mengapa dan bagaimana sistem ini dapat menjadi solusi bagi setiap permasalahan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Sebagai penutup dari bagian pembukaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya mendengarkan materi ini sebagai pengetahuan semata, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagaimana kita sebagai seorang individu dapat mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, baik konsumen, produsen maupun sebagai bagian dari masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu metodologi syariah. Baik, kita lanjutkan pembahasan metodologi ekonomi syariah dengan pendekatan yang lebih mendalam. Hadirin yang saya hormati, untuk benar-benar memahami metodologi ekonomi syariah secara utuh, kita tidak bisa hanya berhenti pada definisi atau sumber-sumbernya saja. Kita harus masuk ke tingkat yang lebih dalam, yaitu memahami bagaimana ilmu ekonomi syariah itu dibangun dan dari sisi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Pertama, dari sisi epistemologi, yaitu bagaimana cara memperoleh pengetahuan dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi konvensional, sumber pengetahuan utama adalah rasio manusia dan pengalaman empiris. Artinya, kebenaran ditentukan oleh logika dan data. Namun, dalam ekonomi syariah, sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari rasio dan pengalaman, tetapi juga dari wahyu. Wahyu di sini bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi sumber utama yang memberikan arah dan batasan. Rasio manusia digunakan untuk memahami dan mengembangkan wahyu tersebut.
bukan untuk menggantikannya. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena disinilah letak perbedaan paling mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, tidak semua yang menguntungkan itu dianggap benar. Jika suatu praktik bertentangan dengan syariah, maka ia tetap ditolak. Meskipun secara syariah ekonomi terlihat efisien, hadirin sekalian. Kedua, dari sisi ontologi, yaitu bagaimana ekonomi ini syariah memandang realitas. Ekonomi konvensional cenderung memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dan egois, yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasan pribadi. Ini dikenal dengan konsep Homo economicus. Namun dalam ekonomi syariah, manusia dipandang sebagai makhluk yang kompleks, memiliki dimensi material, spiritual, sosial, dan moral. Manusia tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan. Tidak hanya mengejar kepuasan, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab. Dengan cara pandang ini, maka seluruh analisis ekonomi dalam Islam menjadi berbeda sejak awal. Ketiga, dari sisi aksiologi, yaitu tujuan dari ekonomi itu sendiri. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama adalah efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam ekonomi syariah, tujuan utamanya adalah falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep falah ini sangat luas. Ia mencakup kesejahteraan material, keadilan sosial, ketenangan batin, serta keselamatan di akhirat. Dengan demikian, metodologi ekonomi syariah tidak hanya membangun teori, tetapi juga mengarahkan manusia menuju tujuan hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke salah satu konsep penting dalam metodologi ekonomi syariah, yaitu maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan-tujuan utama dari syariat Islam. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu kebijakan atau praktik ekonomi sesuai dengan nilai Islam atau tidak. Secara umum, maqasid syariah mencakup 5 hal utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam ekonomi, menjaga harta bukan hanya berarti melindungi kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan secara benar. Sebagai contoh, larangan riba bukan hanya soal hukum, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi. Begitu juga dengan zakat, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan distribusi kekayaan. Hadirin sekalian, dalam metodologi ekonomi syariah, maqasid syariah ini berfungsi sebagai kompas. Ia membantu kita dalam mengambil keputusan ketika menghadapi masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam konteks. Sebagai contoh, dalam era digital saat ini, muncul berbagai instrumen keuangan baru. Untuk menilai apakah instrumen tersebut sesuai dengan syariat, kita tidak hanya melihat bentuknya, tetapi juga dampak terhadap maqasid syariat. Apakah instrumen tersebut meningkatkan keadilan, atau apakah ia menghindarkan dari eksploitasi, atau apakah ia memberikan manfaat bagi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian dari metodologi. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita perlu memahami peran ijtihad dalam metodologi ekonomi syariah secara lebih mendalam. Ijtihad bukan sekedar pendapat ulama, tetapi
tetapi merupakan proses ilmiah yang sangat kompleks. Ia melibatkan pemahaman terhadap teks, konteks, dan realitas yang dihadapi. Dalam ekonomi syariah, ijtihad menjadi sangat penting karena banyak persoalan ekonomi modern yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Sebagai contoh, bagaimana hukum kripto, bagaimana hukum vintage, dan bagaimana sistem asuransi modern. Semua ini membutuhkan ijtihad, namun ijtihad tidak dilakukan secara sembarangan. Ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti penguasaan terhadap Al-Quran, hadis, usul, fiqh, serta pemahaman terhadap realita ekonomi. Metodologi ekonomi syariah juga mengandung kritik yang kuat terhadap ekonomi konvensional. Salah satu kritik utama adalah terhadap konsep nilai. Dalam ekonomi konvensional, nilai seringkali diukur hanya dari harga pasar. Sesuatu dianggap bernilai jika memiliki harga. Namun dalam ekonomi syariah, nilai tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga oleh manfaat dan keberkahan. Sebagai contoh, sesuatu yang menghasilkan keuntungan besar tetapi merusak masyarakat tetap dianggap tidak bernilai dalam perspektif syariah. Kritik lain adalah terhadap sistem bunga. Bunga dianggap sebagai instrumen utama dalam ekonomi modern. Namun dalam ekonomi syariah, bunga justru menjadi sumber ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa risiko. Oleh karena itu, metodologi ekonomi syariah menggantinya dengan sistem bagi hasil yang lebih adil karena berbasis pada risiko dan keuntungan bersama. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke aspek implementasi metodologi. Metodologi ekonomi syariah tidak berhenti pada teori saja. Ia harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, metodologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga kebijakan publik. Sebagai contoh, dalam perbankan syariah, setiap produk harus melalui proses kajian syariah yang ketat. Tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan, tetapi juga dari sisi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Begitu juga dalam kebijakan publik. Pemerintah dalam menggunakan prinsip ekonomi syariah untuk menciptakan nilai distribusi yang lebih adil. Nah, hadirin sekalian, jika kita refleksikan lebih dalam, metodologi ekonomi syariah sebenarnya menawarkan cara pikir yang lebih manusiawi. Ia tidak hanya melihat angka, tetapi juga melihat nilai. Ia tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga melihat keadilan. Dan ia tidak hanya melihat dunia, tetapi juga ia melihat akhirat. Dan disinilah letak keunggulannya. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal. Apakah selama ini kita sudah menggunakan cara berpikir ekonomi yang benar? Atau apakah keputusan ekonomi kita sudah mempertimbangkan aspek moral dan spiritual? Ataukah kita masih terjebak dalam cara berpikir yang hanya berorientasi pada keuntungan semata? Nah, pertanyaan ini penting karena metodologi bukan hanya milik akademisi, tetapi juga menjadi dasar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dengan memahami metodologi ekonomi syariah yang secara mendalam, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas secara intelektual, tetapi juga lebih bijak dalam bertindak. Demikian pembahasan metodologi ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu rancang bangun ekonomi syariah.
kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu rancang bangun ekonomi syariah. Hadirin yang saya hormati, jika pada bagian sebelumnya kita telah membahas metodologi sebagai cara berpikir, maka pada bagian ini kita akan membahas bagaimana sistem itu dibangun. Dengan kata lain, rancang bangun ekonomi syariah adalah blueprint atau kerangka besar yang menjelaskan bagaimana prinsip Islam diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi yang nyata. Rancang bangun ini tidak berdiri secara parsial, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh yang mencakup tujuan, prinsip dasar, struktur kelembagaan, mekanisme operasional, hingga instrumen kebijakan. Hadirin sekalian, kita mulai dari fondasi paling mendasar, yaitu tujuan ekonomi syariah. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, sosial, dan keberlanjutan. Falah mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, kesejahteraan individu, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Kedua, kesejahteraan sosial, yaitu terciptanya keadilan dalam distribusi kekayaan. Ketiga, kesejahteraan spiritual, yaitu tercapainya ketenangan batin dan keberkahan hidup. Dengan tujuan ini, maka rancang bangun ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan tersebut. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dasar dalam rancang bangun ekonomi syariah. Prinsip yang pertama adalah tauhid. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Artinya, aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah. Prinsip kedua adalah keadilan. Keadilan dalam ekonomi syariah berarti tidak adanya eksploitasi, tidak adanya penindasan, dan adanya distribusi yang merata. Prinsip ketiga adalah keseimbangan. Ekonomi syariah menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara dunia dan akhirat, serta antara material dan spiritual. Prinsip keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap individu memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh aturan syariah. Prinsip kelima adalah amanah. Setiap sumber daya yang dimiliki manusia dianggap sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola dengan baik. Hadirin sekalian, setelah memahami tujuan dari prinsip, kita masuk ke struktur sistem ekonomi syariah. Secara umum, sistem ini terdiri dari 3 sektor utama, yaitu sektor real, sektor keuangan, dan sektor sosial. Sektor real mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam ekonomi syariah, sektor ini menjadi fokus utama karena setiap transaksi harus berbasis pada aktivitas nyata. Sektor keuangan berfungsi sebagai pendukung sektor real, berbeda dengan sistem konvensional yang seringkali bersifat spekulatif. Sektor keuangan syariah harus terhubung langsung dengan sektor real. Sektor sosial mencakup instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sektor ini berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sektor ini saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Hadirin yang saya hormati,
Selanjutnya kita masuk ke instrumen dalam ekonomi syariah. Instrumen ini merupakan alat yang digunakan untuk menjalankan sistem ekonomi syariah dalam praktik. Dalam bidang pembiayaan terdapat beberapa akad utama seperti mudarabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, musyawarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal dan berbasis keuntungan serta risiko. Yang ketiga, murabahah, yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Setiap akad ini memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu keadilan dan transparansi. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan semua risiko harus dibagi secara proporsional. Hadirin sekalian, selain instrumen pembiayaan, terdapat juga instrumen distribusi yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Zakat misalnya, bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi yang sangat kuat dalam mengurangi kesenjangan. Infak dan sedekah memperkuat solidaritas sosial. Wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Instrumen ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada penciptaan kekayaan, tetapi juga pada distribusinya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk ke aspek kelembagaan. Rancang bangun aspek ekonomi syariah membutuhkan institusi yang kuat agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa lembaga utama dalam ekonomi syariah antara lain perbankan syariah yang menyediakan layanan keuangan tanpa riba, lembaga zakat yang mengelola distribusi kekayaan, lembaga wakaf yang mengelola aset produktif untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima, pasar modal syariah yang menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Semua lembaga ini harus bekerja secara terintegrasi dan diawasi oleh otoritas syariah. Hadirin sekalian, dalam konteks modern, rancang bangun ekonomi syariah juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Munculnya fintech syariah, digital banking, dan e-commerce berbasis syariah menunjukkan bahwa sistem ini tidak kaku. Namun adaptasi ini harus tetap berada dalam koridor syariah. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi ekonomi syariah di era digital. Hadirin yang saya hormati, jika kita bandingkan dengan ekonomi konvensional, maka rancang bangun ekonomi syariah memiliki beberapa keunggulan. Pertama, sistem ini lebih stabil karena berbasis pada sektor real. Kedua, lebih adil karena menghindari eksploitasi. Ketiga, lebih berkelanjutan karena memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Namun demikian, implementasi ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta dominasi sistem konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mengembangkan ekonomi syariah, baik melalui pendidikan, kebijakan, maupun inovasi. Hadirin yang berbahagia, sebagai refleksi, kita perlu menyadari bahwa rancang membangun ekonomi syariah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga keuangan, tetapi setiap individu juga memiliki peran. Sebagai konsumen, kita dapat memilih produk yang halal. Sebagai pelaku usaha, tidak dapat menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan.
Sebagai anggota masyarakat, kita dapat berkontribusi melalui zakat dan sedekah. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berkembang dari bawah ke atas. Sebagai penutup dari bagian ini, saya ingin menegaskan bahwa rancang bangun ekonomi syariah merupakan sistem yang komprehensif dan terintegrasi. Ia tidak hanya mengatur bagaimana kekayaan diciptakan, tetapi juga bagaimana didistribusikan dan dimanfaatkan. Dengan memahami rancang bangun ini, kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah bukan sekadar teori, tetapi sebagai sebuah sistem yang dapat diterapkan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan keberlanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu paradigma ekonomi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu paradigma ekonomi syariah. Hadirin yang saya hormati, jika kita ibaratkan, metodologi adalah cara berpikir, rancang bangun adalah struktur sistem, maka paradigma adalah cara memandang dunia. Paradigma menentukan bagaimana kita memahami realitas, bagaimana kita menilai benar dan salah, serta bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, paradigma ekonomi syariah merupakan fondasi paling dalam yang membentuk seluruh bangunan ekonomi Islam. Tanpa memahami paradigma ini, maka ekonomi syariah hanya akan dipahami secara dangkal, sekadar sebagai sistem keuangan tanpa bunga. Padahal ekonomi syariah jauh lebih luas dan lebih dalam dari itu. Hadirin sekalian, paradigma ekonomi syariah berangkat dari konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu-satunya pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Konsep ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam ekonomi. Jika Allah adalah pemilik sejati, maka manusia hanyalah pemegang amanah. Artinya, harta yang kita miliki bukanlah milik mutlak kita, tetapi titipan yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dari sini muncul konsep amanah dalam ekonomi syariah. Konsep ini mengubah cara pandang manusia terhadap kekayaan. Kekayaan bukan lagi sekadar alat untuk memenuhi kepentingan pribadi, tetapi juga sarana untuk memberikan manfaat lebih bagi orang lain. Hadirin yang berbahagia, paradigma ekonomi syariah juga menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk mengelola sumber daya secara bijak, menjaga keseimbangan alam, serta menciptakan keadilan dalam masyarakat. Hal ini berbeda dengan paradigma ekonomi konvensional yang cenderung memandang manusia sebagai makhluk yang bebas mengeksploitasi sumber daya demi keuntungan. Dalam paradigma syariah, ekonomi eksploitasi yang berlebihan justru dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap amanah. Hadirin sekalian, selanjutnya paradigma ekonomi syariah juga menolak sekularisme dalam ekonomi. Sekularisme adalah pemisahan antara agama dan kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam sistem konvensional, ekonomi sering dianggap sebagai bidang yang netral dan bebas nilai. Selama suatu aktivitas menghasilkan keuntungan, maka ia dianggap sah. Namun dalam paradigma ekonomi syariah, ekonomi tidak pernah netral. Ia selalu terkait dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Setiap keputusan harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, ekonomi menjadi bagian dari ibadah. Hadirin yang saya hormati, paradigma ekonomi syariah juga memiliki pandangan yang berbeda dengan tentang tujuan hidup manusia. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama adalah memaksimalkan utilitas atau kepuasan. Namun dalam ekonomi syariah, tujuan hidup adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Falah tidak hanya diukur dari kekayaan materi, tetapi juga dari ketenangan hati, keberkahan hidup, serta keselamatan di akhirat. Konsep ini memberikan dimensi yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki kekayaan yang besar, tetapi jika diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka dalam perspektif syariah, ia tidak dianggap berhasil. Hadirin sekalian, paradigma ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial. Islam sangat menentang pengumpulan kekayaan pada segelintir orang. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat berbagai mekanisme distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Keadilan dalam ekonomi syariah tidak berarti semua orang harus memiliki kekayaan yang sama, tetapi setiap orang harus memiliki kesempatan yang adil dan tidak ada yang tertindas. Hadirin yang berbahagia, dalam hal konsumsi, paradigma ekonomi syariah mengajarkan kita prinsip moderasi atau keseimbangan. Islam melarang perilaku berlebihan, baik dalam konsumsi maupun dalam menahan konsumsi. Prinsip ini dikenal dengan konsep wasatiyah. Konsumsi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada keinginan, tetapi juga pada kebutuhan dan nilai-nilai moral. Sebagai contoh, konsumsi barang yang halal dan baik menjadi syarat utama. Selain itu, pemborosan juga dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakbertanggungjawaban. Hadirin sekalian, dalam aspek produksi, paradigma ekonomi syariah menekankan keberkahan dan keberlanjutan. Produksi tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Hal ini sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian global. Islam telah mengajarkan prinsip ini sejak lama, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hadirin yang saya hormati, paradigma ekonomi syariah juga memiliki pandangan yang unik terhadap pasar. Pasar dalam Islam tetap diakui sebagai mekanisme yang penting dalam menentukan harga dan distribusi barang. Namun, pasar tidak boleh dibiarkan bebas tanpa aturan. Harus ada pengawasan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli, penimbunan, dan manipulasi harga. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah menggabungkan antara kebebasan para pasar dan intervensi yang adil. Jika kita refleksikan lebih dalam, paradigma ekonomi syariah sebenarnya menawarkan sebuah sistem yang sangat seimbang. Ia tidak ekstrim ke arah kapitalisme yang individualistik dan juga tidak ekstrim ke arah sosialisme yang terlalu kolektif. Ekonomi syariah berada di tengah-tengah, menggabungkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Inilah yang membuat ekonomi syariah sering disebut sebagai sistem yang modern. Hadirin yang berbahagia,
Dalam konteks modern, paradigma ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Krisis ekonomi global seperti ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa sistem ekonomi saat ini memiliki banyak kelemahan. Paradigma ekonomi syariah menawarkan solusi dengan mengembalikan nilai-nilai moral dan aktivitas ekonomi. Ia mengajarkan bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal nilai, bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal keadilan, dan bukan hanya soal dunia, tetapi juga soal akhirat. Hadirin, dari seluruh pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali cara pandang kita terhadap ekonomi. Apakah selama ini kita hanya melihat ekonomi sebagai alat untuk mencari uang, ataukah kita sudah melihatnya sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab? Paradigma yang kita gunakan akan menentukan keputusan yang kita ambil, dan keputusan yang kita ambil akan menentukan arah kehidupan kita. Dengan memahami paradigma ekonomi syariah, kita tidak hanya menjadi lebih memahami sistem ekonomi Islam, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijak dalam mengelola harta dan kehidupan. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan panjang kita mengenai paradigma ekonomi syariah ini tidak dapat hanya diringkas dalam beberapa poin sederhana, karena pada hakikatnya ekonomi syariah merupakan suatu sistem yang komprehensif, multidimensional, dan memiliki basis filosofis yang sangat kuat. Oleh karena itu, kesimpulan ini akan saya jelaskan secara bertahap dengan mengaitkan kembali 3 aspek utama yang telah kita bahas, yaitu metodologi, rancang bangun, dan paradigma ekonomi syariah secara keseluruhan. Yang pertama, dari sisi metodologi, dapat kita pahami bahwa ekonomi syariah tidak dibangun di atas pendekatan empiris semata sebagaimana ekonomi konvensional, tetapi mengintegrasikan wahyu, Al-Quran dan hadis, akal, ijtihad, serta realitas empiris sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki landasan epistemologis yang unik, di mana kebenaran tidak hanya diukur dari efisiensi atau keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan dan moralitas Islam. Dengan demikian, metodologi ekonomi syariah memberikan arah bahwa setiap analisis ekonomi harus selalu mempertimbangkan aspek halal haram, keadilan, serta kemaslahatan umat secara luas. Lebih lanjut,
Metodologi ini juga menegaskan bahwa ilmu ekonomi dalam perspektif Islam bukanlah ilmu yang bebas nilai atau value free, melainkan ilmu yang syarat dengan nilai. Artinya, setiap keputusan ekonomi selalu mengandung dimensi etika dan tanggung jawab, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya. Yang kedua, dalam aspek rancang bangun ekonomi syariah, terlihat bahwa sistem ini tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi telah memiliki struktur kelembagaan dan instrumen operasional yang jelas. Rancang bangun ekonomi syariah mencakup berbagai komponen seperti lembaga keuangan syariah, bank, asuransi, pasar modal, mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta prinsip-prinsip transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Rancang bangun ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kemampuan untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata, baik pada skala mikro maupun makro. Bahkan dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa sistem ini semakin mendapatkan tempat sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan dibandingkan sistem konvensional. Hal ini terutama terlihat pada ketahanannya terhadap krisis keuangan global karena tidak berbasis pada spekulasi dan utang berbunga. Selain itu, rancang bangun ekonomi syariah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor real dan sektor keuangan. Dalam sistem ini, aktivitas keuangan harus selalu didukung oleh kegiatan ekonomi yang nyata, sehingga tidak terjadi gelembung ekonomi yang dapat menyebabkan krisis. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan. Ketiga, dari sisi paradigma, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu cara pandang yang menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi manusia. Paradigma ini berangkat dari konsep tauhid yang menempatkan Allah sebagai pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan paradigma ini, manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil dan bijaksana. Paradigma ekonomi syariah juga menekankan konsep keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam paradigma ini, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan atau pertumbuhan GDP, tetapi juga dari sejauh mana kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang paling lemah. Dengan kata lain, ekonomi syariah berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya keuntungan individu. Lebih jauh lagi, paradigma ini juga mengajarkan bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penggunaan kekayaan harus selalu diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat
dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks ini, konsep seperti zakat, sedekah, dan wakaf menjadi sangat penting sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah kita uraikan panjang lebar mengenai paradigma ekonomi syariah, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak melakukan refleksi mendalam. Apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini bukan hanya sekedar teori ekonomi, bukan hanya konsep metodologi, dan bukan pula sekedar desain sistem atau rancang bangun kelembagaan. Lebih dari itu, kita sedang memahami sebuah cara pandang hidup, sebuah paradigma yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Ekonomi dalam perspektif syariah tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas duniawi yang terpisah dari nilai-nilai spiritual. Justru sebaliknya, setiap aktivitas ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi, merupakan manifestasi dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Dalam konteks ini, bekerja bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keberkahan. Bertransaksi bukan hanya untuk memperoleh laba, tetapi juga untuk menegakkan keadilan. Dan mengelola harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Melalui pemahaman terhadap metodologi ekonomi syariah, kita belajar bahwa ilmu tidak boleh dipisahkan dari nilai, bahwa kebenaran tidak hanya ditentukan oleh logika dan data, tetapi juga oleh wahyu, bahwa dalam setiap analisis ekonomi selalu ada dimensi moral yang harus dipertimbangkan. Ini adalah pelajaran penting di tengah dunia modern yang sering menempatkan efisiensi di atas segalanya, bahkan jika harus mengorbankan keadilan dan kemanusiaan. Kemudian melalui rancang bangun ekonomi syariah, kita melihat bahwa Islam tidak hanya memberikan nilai-nilai normatif, tetapi juga menyediakan solusi konkret. Sistem keuangan syariah, instrumen zakat dan wakaf, serta prinsip-prinsip transaksi yang adil menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukanlah konsep utopis, melainkan sistem yang dapat diterapkan secara nyata, bahkan dalam berbagai krisis global. Sistem ini terbukti memiliki ketahanan yang lebih baik karena tidak bergantung pada spekulasi dan praktis yang merugikan. Sementara itu, paradigma ekonomi syariah secara keseluruhan mengajarkan kita untuk melihat ekonomi dengan cara yang berbeda. Jika selama ini keberhasilan sering diukur dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, maka dalam ekonomi syariah keberhasilan diukur dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Jika selama ini pertumbuhan menjadi tujuan utama, maka dalam ekonomi syariah keseimbangan dan keadilan menjadi prioritas. Inilah transformasi cara berpikir yang sangat mendasar dan sekaligus menjadi tantangan terbesar dalam implementasi.
Hadirin yang saya hormati, di tengah realitas dunia saat ini, kita dihadapkan pada berbagai persoalan ekonomi yang kompleks, kesenjangan sosial yang semakin lebar, krisis keuangan yang berulang, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, serta hilangnya nilai-nilai etika dalam praktik ekonomi. Dalam situasi seperti ini, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai solusi yang menawarkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta antara dunia dan akhirat. Namun demikian, jika juga harus jujur bahwa tantangan implementasi ekonomi syariah masih sangat besar. Masih banyak praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Dan yang paling penting, masih diperlukan peningkatan pemahaman serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, peran kita semua untuk menjadi sangat penting sebagai mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal sederhana seperti kejujuran dalam bertransaksi hingga kontribusi dalam pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Saya ingin menutup dengan sebuah refleksi sederhana. Jika ekonomi hari ini seringkali membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertinggal, maka ekonomi syariah justru hadir untuk memastikan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. Jika sistem saat ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dan krisis, maka ekonomi syariah hadir untuk menciptakan stabilitas dan keberkahan. Dan jika dunia modern seringkali melupakan nilai-nilai moral, maka ekonomi syariah hadir untuk mengembalikan ruh etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Akhirnya, semoga apa yang telah kita bahas barusan dan hari ini tidak terhenti pada hanya sebagai sebatas pengetahuan atau pemahaman, tetapi juga dapat menjadi pemahaman tambahan yang hidup dalam diri kita semua, yang kemudian tercermin dalam tindakan nyata. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan untuk menuju sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang sangat luar biasa dari seluruh hadirin. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.